Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. بنية القبول والإقبال صلح الأحوال في خير ولطف وعافية أن الله ينوي قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام، وأن الله كريم يفتح علينا فتوح العارفين وجعلنا من العلماء العاملين، أن الله يقضي حاجاتنا ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشرح صدورنا بخير ولطف وعافية وإنه أصلاف وصالحين، نخنا نياتنا بنياتهم وعملنا بعملهم على هذه النية وكل نية صالحة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، الحمد لله. Sampai kepada Al-Quddus, yaitu daripada Asma'ul Husna. Apabila seorang hamba ingin mendapatkan bagian dari nama Al-Quddus, supaya ia bukan hanya beriman dengan nama tersebut, tapi juga mengamalkan makna yang terkandung di dalam nama Al-Quddus ini, maka yang demikian itu ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang hamba yang harus disucikannya. Yang pertama, ujar Sidin, seorang hamba mesti mensucikan diri daripada merasa suci dan dari merasa baik atau bersih. Ini kita disuruh menjaga hati kita, jangan pernah merasa bersih, jangan pernah merasa lebih baik daripada siapapun. Sebagaimana disebutkan para ulama, ada dua amalan, yang mana amalan ini apabila kita amalkan akan menaikkan derajat seseorang cepat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Bila kita nih mengamalkan dua hal ini, derajatnya akan naik dengan cepat. Dan kita berharap derajat kita selalu ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, selalu berbaik sangka kepada siapapun. Hidup kita ini harus selalu berbaik sangka kepada siapapun. Kepada orang lain kita selalu harus berbaik sangka, jangan pernah berburuk sangka. Kenapa? Karena husnul zon itu akan membawa kepada husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kita berdoa supaya akhir hayat kita adalah akhir hayat yang husnul khatimah. Maka amalan-amalan yang menjadi sebab husnul khatimah kita kerjakan. Seperti disuruh kita selalu berhusnuzon kepada siapapun, berbaik sangka kepada siapapun. Allah. Yang kedua, selain berhusnuzon, dimanapun berada kita, duduk dengan siapapun, bersama siapapun, jangan pernah hati merasa lebih baik daripada orang-orang sekitar kita. Kita duduk, jangan kita hati kita ini merasa lebih baik dari si fulan, merasa lebih baik dari si fulan. Melatih hati ini. Mudah-mudahan kita ini bisa mengamalkan ini. Amin ya rabbal
Amin ya rabbal alamin. Semoga dibersihkan hati kita. Amin. Nah, ini ujar Sidin, supaya mensucikan dirinya daripada merasa suci dan dari merasa dirinya baik atau bersih. Kalau seorang masih merasa dirinya suci atau bersih, berarti ia belum mengamalkan dari makna yang terkandung dari nama Al-Quddus ini. Berarti kita hanya beriman dengan Al-Quddus tetapi belum mengamalkan lagi ujar Sidin. Bila ada di dalam hati kita ini merasa lebih suci, merasa lebih baik, akan tetapi sebaliknya seorang hamba itu harus mengakui bahwa dirinya kotor atau tidak bersih, banyak kurangnya, ya, masih banyak dosa, banyak salah, selalu merasa menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ana inda munqasiril qalb. Diriwayatkan ketika Nabi Musa alaihissalam bertakun, wahai Allah, pian selalu bersama siapa? Maka dalam riwayat kata Allah Subhanahu wa taala, aku selalu bersama orang yang hatinya pecah, orang yang hatinya selalu merasa hina, orang yang hatinya selalu merasa rendah. Ini kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan mereka itu. Tanamkan di dalam hati kita selalu seperti itu. Apalagi kalau bisa bangun tengah malam, sholat, istighfar, mengingat kekurangan-kekurangan yang sangat banyak di dalam diri kita ini. Apabila hamba telah berbuat seperti yang demikian, itu berarti itu satu pertanda bahwa ia seorang hamba yang telah mengamalkan makna yang terkandung di dalam Al-Quddus. Imam Ghazali rahimahullah berkata, orang yang merasa dirinya bersih atau baik, sebenarnya ia adalah orang yang tidak bersih atau baik. Bila kita merasa bersih baik, itu hakikatnya Jazidin kada bersih kada baik lah. Jadi merasa sifat selalu berbaik sangka kepada orang, berburuk sangka kepada dirinya sendiri. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri ketika beliau mendatangi salah satu negara, kalau kada khilaf Uzbekistan, di situ ada seorang tokoh ulama, masyayikh, syekh, alim. Ketika beliau datang bersilaturahmi, ujar Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, wahai syekh, alhamdulillah bisa bertemu, luar biasa, masya Allah. Maka ujar Sidin, adakah lagi di negeri ini orang-orang yang alim seperti dia, orang yang ilmunya masya Allah, orang yang saleh, orang yang baik? Maka syekh tadi tertunduk, ujar Sidin, ya Ali, engkau salah datang ke sini. Ketahuilah, yang engkau datang ini orang yang banyak dosa, orang yang banyak kekurangan. Di tempat ini semuanya orang baik, tidak ada yang tidak baik. Lihat, seakan-akan ujar Sidin ini pukulan ke dalam dada ini. Nah, Jazidin di sini kada ada yang kada baik, baik seberatan, kebenarannya datang ke orang yang kada baik ini salah, kalau bahasa kita kan, masya Allah. Dan tawadhu'nya beliau bukan ingin hendak dipuji, memang keluar daripada hati Jazidin. Jazidin semuanya baik, di sini tidak ada yang kada baik. Yang kada baik ya ini yang didatangin, yang kada baik nih salah. Allah, luar biasa ya. Mereka selalu menganggap hina dirinya dan memuliakan orang lain. Dan ini ujar Imam Ghazali hakikat orang-orang yang sudah mengamalkan Al-Quddus. Ya Allah. Karena haram hukumnya merasa dirinya bersih atau baik, haram hukumnya.
Ya, Imam Ghazali mengatakan haram hukumnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala tuzakku anfusakum. Al-ayah, yang artinya janganlah kalian menganggap diri kalian bersih. Jangan menganggap bersih. Sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermacam-macam cara orang yang mengakui dirinya bersih, diantaranya yaitu ada caranya orang itu mengaku bersih. Disebutkan yang pertama, ia merenungi akan dirinya atau tafakkur sendiri, sehingga dari renungannya itu menimbulkan satu keputusan atau anggapan, kesimpulannya bahwa dirinya bersih atau baik. Inya seorang nak menyimpulkan mau bangsa orang, wah di kampung ini soalnya aku aja nang banyaknya ibadah, oh aku aja nang banyak baca Quran, ini siapa mendapat inya nang belah kesimpulan ini itu bersih. Nah, menyimpulkan orang merenung tafakur, lalu merasa inya nang paling banyak beribadah, la ilaha illallah, la paling ini paling itu dan lain-lain. Orang yang hatinya bersih tidak akan beranggapan seperti itu. Bahkan kalau ada satu musibah, bencana, dia menganggap bencana itu datang dari dosa-dosa aku. Lihat, kadang menyalahkan orang lain, ada tuh aku tuh pegawai kurang ini itu dan lain-lain, itu gara-gara aku ya Allah turun bencana. Kadang maunya menuduh orang lain, oh gara-gara si anu tuh Bang jadi kampung kita ini, kadang inya menyalahkan dirinya sendiri. Nah, ini yang pertama Ujazidin mengulah keputusan seorang. Yang kedua, dengan lisannya ia menyatakan bahwa dirinya bersih atau baik, atau ucapannya bepadainya baik, bepada bersih, itu ini dan lain-lain. Sama adalah pernyataan itu di waktu sendiri atau di tengah-tengah orang. Nah, kalau orang lain lah kepada yang bepada bersih tadi, kepada pembaiknya dan lain-lain. Bisa inya bepada sorangan ataupun bepada di tengah-tengah orang banyak. Siapa yang mengakui? Nah, tidak ada yang tahunya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dan ini adalah yang terbanyak. Nah, ini narancak terjadi, banyak presiden terjadi. Apa? Dengan isyarat-isyarat yang bertujuan menyatakan bahwa dirinya bersih atau baik. Melihat kena orang terkulipi, artinya baik aku juga. Isyaratnya lah, mengisyaratkan atau jalan lah, wah rasa lebih na'udzubillah. Wala tamshi fil ardi marahan, jangan pernah engkau berjalan di muka bumi Allah dalam keadaan sombong. Na'udzubillah, ya. Tidak ada yang pantas disombongkan, tidak ada yang bisa dibangga-banggakan, karena semua hakikatnya milik Allah dan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang banyak dengan isyarat itu, ini dan lain-lain. Ini jangan sampai Ujazidin tiga hal ini ada di dalam diri kita, karena kita dituntut bukan hanya beriman tapi mengamalkan daripada Al-Quddus ini. Hal kedua, bagi hamba yang ingin mendapatkan bagian dari Al-Quddus adalah ia yang harus mensucikan sifat-sifatnya dari yang membiasakan seperti dengki. Nah ini dengki yaitu hiri, hiri
kedengkian, kada suka melihat orang dapat nikmat, atau inya hendak nikmat orang itu hilang. Dengki juga itu. Tapi ghibtah, seseorang yang melihat orang dapat nikmat, inya hendak juga, tapi kan berharap nikmat itu hilang. Cuma inya hendak juga bisik itu kan ada apa? Lah, ini dengki hatinya. Ketika orang itu dapat nikmat, inya kada terima. Padahal nikmat itu dari Allah. Berarti kita kada terima dengan ketentuan Allah yang diberikan kepada orang itu. Nah, lalu hatinya kada suka, lalu hatinya sari maulah apa? Hatinya sakit, awaknya begaring, mikirakan nikmat orang. Orang dapat nikmat nyaman, yalah. Tapi seorang karena ada hati iri, dengki, lalu seorang tempat sakit, kasihan. Yang kayak ini orang seharusnya orang dapat nikmat, kita pun merasakan senang, alhamdulillah saudaraku dapat nikmat. Ada lo yang bisa apa? Bisa kebun karet nang seekung 3 hektar, yang seekung 3 hektar rumah betatai. Sama, hasilnya sama, turun sama. Cuma nang rumah sebelah pahirian, dengki. Sama-sama berjual gatah sama. Setelah setahun nang di sebelah rumah nih maano teras, masang teha, nang di sebelah tang di mana duitnya ini? Rumahku belum bertehal lagi berteras. Inya dengki, lalu pikirannya itu ini dan lain-lain. Nih hatinya rigat segala. Di tahun kedua nukar kendaraan paginya garing, dibawa anaknya ke rumah sakit, marap dingin kasihan. Dikirakan yang sebelah orang nukar kendaraan garing bempos. Orang nyaman, seorang sakit, dengki, bailang pulang apa ngarannya tetangga. Assalamualaikum, menyahuti gendati kawan. Bisikinya, paman, tuh setor haji sudah, pas mati, dengar setor haji mati, ya dah. Barang lain orang dapat di manakah duit, bisa jadi diberi anaknya kah atau apa kah, nyedeki. Lalu maulah sakit hati, di dunia tersiksa, dalam kubur disiksa. Makanya penyakit hati itu dijauhkan. Ujar Habib Ali bin Syekh Abu Bakar, ujar Sidin, manusia itu kalau ada penyakit hati jadi siksa dalam kubur. Penyakitnya sampai meninggal ada. Tapi kalau manusia ada penyakit yang zahir, meninggal habis. Ya kan? Ya. Ada di Pantai Lino meninggal batukan. Kuburan batukan lah mas. Batukan bahan menurut. Kenapa Sidin mati dia jar seumpamanya meninggal selesmaan wahid meninggal. Kuburan masih wahid enggak bela. Tapi kalau ada meninggal nang bahiri hatinya nang sombong waliyadzubillah jadi siksa. Mudah-mudahan dibersihkan hati kita, amin ya rabbal alamin. Kemudian bersihkan sifat yang membinasakan yaitu sombong. Sombong, apa yang disombongkan, apa yang dibanggakan, lah dibawa mati gada. Ada yang disombong, dibangga-banggakan. Tidak perlu. Kata Allah dalam hadis qudsi, barang siapa yang sombong, maka orang itu telah mengambil daripada ridha selendangnya Allah, diumpamakan ibarat. Tidak bisa. Bahkan dalam hadis disebutkan, siapa orang di dalam hatinya terdapat sifat kibir atau sombong seperti zarah debu yang halus, maka tidak akan pernah masuk ke dalam syurga. Na'udzubillah. Ini sifatnya iblis, laknatullah. Iblis sombong, suruh sujud dengan Nabi Adam enggak ada mau iblis. Maka jangan pernah kita bersifat sombong, bersifat tawadhu. Man tawadha'a yarfa'ullah. Barang siapa yang tawadhu, merendahkan
memandang diri, maka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Ya, lawanannya sombong dengan tawadhu. Kemudian tama, apa itu tama? Tama itu rakus. Rakus, orang yang rakus, ya kalau sudah rakus itu menghalalkan segala cara. Nah, yang penting inya dapat, kada peduli orang itu hendak rugi ga, orang itu hendak sengsara. Yang penting yang dikehendakinya didapatkan. Ini rakus tama. Nah, maka ini pun sifat yang akan membinasakan. Kemudian syahwat, ya, syahwat menuruti daripada hawa nafsunya. An-nafsu qatifli in tuhmilu syabba ala hubbir rada wa in taftinhu yanfatinu. Syahwat nafsu itu seperti bayi yang halus. Ujar Imam Busairi, wa in taftinhu yanfatinu. Apabila dilepaskan, diusahakan kenanakan halus itu, makanya bisa ampih menyusu. Ya, kalau mau dibiarkan bisa umur 3 tahun lebihnya anak nyusu terus. Lalu diusahai, apa bahasa Banjarnya, supaya ampih kenakan nyusu itu apa biasanya? Apa ngarannya aja? Disapuh kah ya lah? Disapih lah, disapih. Sapih lain pakai hak sapih, diandaki asam kamal ya lah, penawar sampai atau balsam mamanya yang kepanasan macam-macam supaya nyampe mun kada terbiasa. Wa intafhim dan marah yang tidak terkendali, marah yang tidak terkendali. Jar Nabi, bukanlah seorang yang jagau surah, orang yang jagau nang wani itu bukan berarti yang kau mengalahkan musuhnya, tapi orang yang bisa menahan amarahnya padahal dia mampu untuk marah. Orang tahu sarik kawai padahalnya sarik, tapi nya kada hakun sarik, inya kada hakun sarik, menahaninya pada sarik itu orang yang jaga. Bahkan dalam riwayat lain, orang yang mampu untuk marah tapi dia menahan dengan marahnya, maka Allah hadiahkan baginya satu bidadari di dalam surga. Anak sarik kah anak bidadari kan? Basarik-sarik bidadari hilang, baik bawa betanang ya ada. Mbah ini hadis. Ujar Nabi, siapa yang mampu untuk marah tapi dia tahan, ada hakunnya. Bapak aku ini basarik-sarik, baik aku anukan aja, kada ada juga basarik-sarik lah, dapat apa namanya, dapat hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Marah yang tidak terkendali dan lainnya dari sifat-sifat yang membinasakan. Jaga aja sih diri, jangan pernah dengki, jangan sombong, jangan rakus, syahwat dan marah yang tidak terkendali. Mudah-mudahan kita dibersihkan hati kita, dijauhkan sifat ini. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Hendak sarik-sarik aja tapi sesuai pada tempatnya, sesuai pada tempatnya. Mun penyarikan benar kada bagus juga lah, kada penyarikan dianeh orang berdiam kada bisa, kada bagus juga. La ilaha illallah. Hal ketiga, seorang hamba harus mensucikan perbuatan-perbuatannya dari maksiat. Ini yang ketiga, mensucikan segala perbuatan dari maksiat, menjaga jawarih kita, menjaga seluruh anggota kita daripada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya dijagakan. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Karena akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Hal yang keempat, seorang hamba harus membersihkan atau membaguskan namanya dari hal-hal yang tidak sesuai atau tidak pantas. Ngaran kita ini dibagusi, disuruh ngaran nang bagus. Ini caranya ujar Sidin. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapa nama engkau?" Laki-laki itu menjawab. Ujar laki-laki tadi bahwasanya nama ulun adalah Huzun. Huzun artinya sedih. Ada di dalam kamus, huzun itu tanah nang gersang. Baguslah ngaran sedih. Sedih ngaran huzun, pas saya sedih aja bawaan pusang aja. Ngaran sesuai dengan ngaran. Ngaran itu berpengaruh dengan pribadi seseorang. Nah, jadi dingarani. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada laki-laki tadi, ujar Nabi, ganti nama engkau dengan Sahal. Sahal itu artinya apa? Mudah atau tanah yang subur. Nah, diganti ngaran. Cari yang bagus. Innakum satud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahassinu asma'akum. Engkau, ujar Nabi, di hari kiamat akan dipanggil dengan nama-nama engkau dan orang tua. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Diganti dengan ngaran itu. Maka perbaiki, fahassinu asma'akum. Baiki ngaran kalian. Kenapa? Karena nama akan berpengaruh dengan pribadi orang itu. Karena jadi doa, Bang. Menjadi doa, jadi doa. Dikit orang huzun. Oi, sedih. Pas saya sedih, doa didoakan sedih. Nah, sehingga kita cari ngaran anak itu yang bagus. Makanya yang paling bagus disandarkan kepada Allah. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Latif, ya, apalagi Abdul Razak. Nah, itu disandarkan. Kemudian dengan nama Nabi Muhammad, Toha, siapa lagi, Yasin, Muzammil. Anak bapak diganti ngarannya Mudassir, yalah. Nah, diganti di Hadramaut ngarannya Mudassir. Ya ayyuhal mudassir. Mudassir itu apa namanya, salah satu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau nama sahabat, cari ngaran sahabat yang bagus. Cari ngaran orang para aulia Allah itu. Karena ujar Sidin, nama ini akan berpengaruh. La ilaha illallah. Ini adalah salah satu contoh pembersihan nama. Karena dari nama yang baik bisa diharapkan membawa pengaruh untuk perbaikan diri. Yalah. Ngaran itu bisa berpengaruh lawan dirinya. Ya. Allah. Dulu suahulun berkisah lah. Ada orang minta ganti ngaran. Kenapa Cil diganti jalan? Abahnya guru aja. Tujuanan nonton bola. Timbul anak di ngarani pemain apa? Kiper termahal. Siapa ngarangnya? Toldo aja. Maka dikira tol sini tol aja. Sama kadenya mana lu didengar aja mamanya. Coba tahun berapa itu kiper rasanya termahal nomor 2 di dunia. Abahnya main bola. Ganti apa ini? Ya kata main bola, lalu ngaran anaknya Toldo. Maka dikira tol kayak itu, lalu sangka paman kena nggak, paman jual pentol kena. Nah, diganti ngarannya lah. La ilaha illallah.
Hal kelima, seorang hamba itu harus mensucikan hukum-hukumnya, jangan sampai berselisihan dengan hukum-hukum Allah. Nah, yang terakhir ini Ujaz, ngaran dibagusi, hati dibersihkan, yalah. Hati kita dibersihkan, ngaran dibagusi, lawan pulang kita jangan bersalahan dengan hukum Allah. Hidup kita ini diatur oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Umpati aturannya seperti itu. Belajar kita di majelis yang tahu. Ini yang halal, ini yang haram, ini yang mubah, ini yang makruh. Lah, ini yang sunnah. Ini kita gawe, ini kita jauhi. Ada batasan-batasan yang boleh kita kerjakan, ada yang harus kita tinggalkan. Hukum lah. Kalau kita lihat kembali dari urutan nama Allah Subhanahu wa taala, coba ujar sedin. Kita lihat ulang. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Yang mana Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar seorang raja, tapi Allah seorang raja yang didalil oleh Ar-Rahman Ar-Rahim. Raja, Maha Raja, yang mana mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Bisi sifat Rahman dan Rahim. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, dalam hadis. Sayangilah semua makhluk Allah yang ada di bumi ini, maka makhluk yang ada di langit, penduduk lain, para malaikat Allah akan selalu memintakan ampun kepada kita ini. Kita hanya kita disuruh berkasih sayang hanya kepada manusia, tetapi kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan dan makhluk yang lain. Allah Subhanahu wa taala Maha Raja yang memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, dan dia juga seorang raja yang maha suci dari segala sesuatu yang tidak patut dengannya. Lihat. Nah, makanya urutan asmaul husnanya kayak itu. Karena biasanya seorang raja jarang yang baik karena mereka sering melakukan kezaliman. Biasanya karena melakukan kezaliman, sehingga kita belajar daripada sini, sebelum menjadi raja harus mempunyai sifat Rahman Rahim dan mempunyai kesucian, kebaikan di dalam kehidupannya. Raja di sini diumpamakan sebagai pemimpin. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian, ujar Nabi, pemimpin, dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan di dalam kepemimpinannya dengan rakyatnya. Ya, kampung ini dipimpin oleh kepala desa pembakal ada di sini. Mulai hari dipimpin camat dulu lah, pembakal, camat, itu bupati, wali kota, gubernur, presiden. Kita pemimpin di rumah tangga kita. Nang belum kawin memimpin dengan dirinya. Ini rakyatnya. Ini rakyatnya. Tangan, mata, telinga. Rajanya apa? Rajanya ya hati ini. Hati ini bila bagus, fa in saluhat salahat jasadul. Bilanya bagus ini, maka semuanya akan menjadi bagus. Gitu dia, kalau pemimpinnya bagus maka akan menjadi bagus yang lainnya. Mudah-mudahan pemimpin kita diberi Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah, bisa membawa kita di jalan yang diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Jadi kita ini memimpin diri kita masing-masing, rakyatnya ya ini, dan bertanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala seorang Al-Malik atau raja, sekaligus dia bernama Al-Quddus atau raja yang maha suci daripada zalim.
Kata para ulama, andai kata seorang manusia yang telah menjadi raja mengamalkan akan makna-makna yang terkandung di dalam nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, lihat pada penjelasan sebelumnya, maka akan bagus. Kalau seorang telah mengamalkan 3 asma tersebut baru ia menjadi raja, maka ia adalah seorang raja yang kudus atau suci daripada kezaliman. Kada mungkin ia menzalimi orang. Tidak mungkin dia akan berbuat zalim kepada siapapun, karena ia sudah belajar sifat kasih sayang, sifat untuk mensucikan hatinya. Kemudian ujar Sidin yang terakhir di dalam kitab ini pembahasan Al-Quddus, raja yang berbuat zalim adalah raja yang tidak tahu dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak tahu dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Rajanya kada tahu, Bang. Kada belajar, lalu ia berbuat zalim, na'udzubillah. Ini adalah salah satu dari hikmah-hikmah berurutan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mulai dari nama Allah Rahman Rahim Malikul Quddus. Apabila seorang hamba telah mengamalkan makna-makna yang terkandung dari Al-Quddus ini, berarti ia mendapatkan bagian dari Al-Quddus tersebut dan ia berhak menjadi Abdul Quddus. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tunggal pentingnya setelah jadi Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik, Abdul Quddus, hamba yang bersih, hamba yang selalu merendahkan dirinya. Jadi kita kesimpulannya malam hari ini, kita seberataan berusaha semaksimal mungkin kayak apa caranya supaya selalu melihat orang itu lebih baik daripada diri kita. Jangan kita menganggap kita ini lebih baik dan lebih suci dari orang lain. Nah, keluar dari majlis ini yang kita harapkan. Oleh ilmu ini yang kita harapkan. Kalau kita sudah dapat ini, mengamalkan praktik dalam kehidupan kita, berarti kita dapat samaratul ilm, dapat buah ilmu duduknya kita di majlis ini. Ini kan diumpamakan kebun surga ini oleh Nabi Muhammad SAW. Orang yang masuk ke kebun surga dibagikan apa? Biasanya dibagikan makanan. Orang yang masuk ke kebun surga dunia dibagikan ilmu. Kita ambil ilmunya, ibarat buah itu kita petik, kita makan, merasai kita. Bila sudah pian amalkan ilmu ini, maka akan merasakan manisnya iman, lezatnya ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Ini yang kita harapkan lah. Boleh kita balik ke rumah masing-masing merenungi, ya, bersihkan hati kita ya Allah. Jauhkan sifat-sifat yang kada bagus di dalam hati kami ya Allah. Jauhkan sifat-sifat yang akan merusak dengan hati kami ya Allah. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Baca Yasin. Jamaah majlis ta'lim dan zikir Fathur Rahman yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana kita ketahui tadi meninggalnya paman Taslim bin Abdullah. Sama-sama alhamdulillah tadi kami mengantarkan beliau ke tempat istirahat terakhir atau kubur Sidin. Malam hari ini kita di majlis sama-sama berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang majlis saat ini kita duduk di tempat ini, kita kumpul tidak lepas daripada bantuan beliau. Banyak Sidin terbanyak dan yang lainnya juga banyak, tapi Sidin alhamdulillah membangunkan ini dan lain-lain. Ulun dengar sampai jam 3, kadang-kadang jam 3 subuh begawian dan lain-lain, Masya Allah. Dan memang bukan hanya di sini, di pesantren, kalau acara gotong royong ataupun Idul Adha, beliau kita lihat orang yang aktif dan selalu ringan tangan membantu siapapun. Maka
Maka saat ini Sidin sudah ada di alam barzakh, yang ada hanya kenangan nama beliau. Tapi selama majlis ini diadakan, selama majlis ini berlanjut, amal jariah akan selalu mengalir ke dalam kubur Sidin. Dan pondok pesantren yang kita tahu gotong royong banyak, juga Sidin sempat membangun di situ. Selama itu digunakan untuk ibadah, beliau pun dapatkan. Maka seperti itulah pelajaran dasar kita seberataan kita yang hadir di sini. Pasti tahu kita kematian itu akan datang kepada diri kita. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal, tidak ada siapapun yang hebat, yang kuat bisa menahan ajal itu atau mendulukan daripada ajal. Tentu keluarga yang ditinggalkan juga kita doakan mudah-mudahan diberi sabar oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan beliau yang saat ini di dalam kubur di alam barzakh, mudah-mudahan berkat tadi majlis kita kirim doa, kita kirim sholawat, dan malam hari ini kita baca yasin dan tahlil. Mudah-mudahan mulai malam ini adalah malam pertama di dalam kubur Sidin. Siapa orang yang selamat di malam pertama dalam kuburnya, maka dia akan selamat sampai dibangkitkan di padang mahsyar nantinya. Nah, maka malam ini malam yang luar biasa. Ulun pesan kepada keluarganya, kawan Sidin yang ada waktu sholat hadiah malam hari ini, dengan niat sholat sunnah 2 rakaat, baca Fatihah, kemudian 1 kali ayatul kursi, kemudian baca surah At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur, 1 kali, 11 kali surah Al-Ikhlas. Di rakaat kedua seperti itu juga. Siapa menggawi ini dan ketika tuntung sembahyang dihadiahkan, ya Allah, sembahyang ini dihadiahkan kepada almarhum Paman Taslim bin Abdullah, maka Allah akan kirim 70.000 rahmat ke dalam kubur Sidin. Itu. Jadi insyaallah ulun malam ini ngerjakan juga sembahyang hadiah buat beliau dan pian yang hadir, apa karenanya yang punya rasa cinta. Insyaallah kita cinta sayang dengan Sidin ya, tapi Allah berkehendak yang lain. Allah lebih sayang dengan Sidin. Maka Ustadz Nuruddin Asyamudi minta baca yasin di tahlil di majlis ini, kita hadiahkan kepada Sidin pahalanya sama-sama.